Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Yuk kita perhatikan bersama-sama penjelasan. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat interaksi antara penjual dengan pembeli. Penjual berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pembeli berusaha memperoleh barang dengan harga yang rendah. Perbedaan kepentingan inilah yang menjadi salah satu kajian dalam ilmu ekonomi. Secara etimologi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikonomia, yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Berdasarkan asal katanya, ekonomi diartikan aturan rumah tangga. Rumah tangga yang dimaksud di sini bukan hanya keluarga inti, namun rumah tangga masyarakat bahkan negara. Secara teori, ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi dalam rangka mencapai kesejahteraan. Terdapat beberapa istilah mendasar yang digunakan dalam kajian ekonomi, yaitu tindakan ekonomi, motif ekonomi, prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tindakan ekonomi dapat diartikan juga sebagai usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan. Motif ekonomi adalah dorongan yang menjadikan manusia atau masyarakat melakukan tindakan ekonomi. Artinya yang terjadi duluan adalah motif ekonomi baru tindakan ekonomi. Motif ekonomi dapat diartikan juga sebagai alasan atau tujuan seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi terdiri atas motif intrinsik, yakni keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan sendiri, dan motif ekstrinsik, yaitu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan lingkungan. Prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi, yang di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil maksimal atau dengan pengorbanan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil tertentu. Asas ini mengandung makna bahwa jika kita ingin mendapatkan manfaat yang besar, maka kita harus melakukan pengorbanan yang sesuai dengan manfaat yang kita inginkan itu. Atau sebaliknya, jika kita melakukan pengorbanan yang kecil, tentu manfaat yang kita dapat juga tidak sebesar yang kita inginkan. Nah, bagaimana penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai produsen misalnya, produsen dalam melakukan tindakan ekonomi bertujuan mencari keuntungan. Nah, agar tujuan tersebut tercapai, produsen perlu memperhatikan antara pengorbanan yang dilakukan dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, proses produksi dilakukan dengan menentukan alternatif pilihan yang menguntungkan dan efisien. Prinsip ekonomi produsen diterapkan dengan memperhatikan beberapa hal. Antara lain, produksi harus sesuai dengan selera masyarakat. Nah, ini penting ya, karena jika tidak sesuai selera masyarakat, barang produksi mungkin tidak akan laku. Kemudian penentuan lokasi perusahaan harus tepat, mau mendekati sumber produksi atau mendekati pasar. Selanjutnya, menghasilkan barang yang berkualitas. Kemudian menentukan teknik produksi yang paling efisien. Masalah efisiensi ini biasanya berhubungan dengan biaya dan harga jual. Selanjutnya, menggunakan bahan baku yang baik agar barang yang dihasilkan juga nanti baik. Kemudian mengharapkan keuntungan yang maksimal. Nah, bagaimana dengan prinsip ekonomi konsumen? Penerapan prinsip ekonomi konsumen dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni membuat daftar skala prioritas, yaitu mengurutkan
kebutuhan dari yang paling dibutuhkan. Mencari informasi mengenai barang dan jasa, misalnya mengenai harganya, kualitasnya, bentuknya, dan sebagainya. Memilih barang dan jasa yang berkualitas. Selanjutnya bersikap hemat. Kemudian memperhatikan nilai kegunaan barang, apakah memang benar kita butuhkan atau tidak, berguna bagi kita atau tidak. Kemudian memperhatikan daya beli, apakah kita mempunyai kemampuan keuangan untuk membeli barang tersebut. Nah, sebagai pelaku ekonomi lain, distributor juga menerapkan prinsip ekonomi. Contoh prinsip ekonomi oleh distributor antara lain menyesuaikan barang dagang dengan selera konsumen. Kemudian menentukan harga jual yang terjangkau oleh masyarakat. Namun juga penentuan harga jual ini harus memberikan keuntungan bagi produsen. Memilih sarana transportasi sesuai karakteristik barang. Lama tidaknya transportasi ini disesuaikan juga dengan jenis barang. Barang itu mudah rusak atau barang tahan lama. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen agar konsumen puas dengan pelayanan yang kita berikan. Selanjutnya menyalurkan barang secara tepat waktu, jumlah, dan mutu. Nah, konsep dasar ekonomi lainnya adalah faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Faktor produksi ini terdiri atas faktor produksi asli, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta faktor produksi turunan, yaitu sumber daya modal dan sumber daya kewirausahaan. Pembagian ilmu ekonomi terdiri atas ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi teori. Konsep apa yang dibahas dalam ilmu ekonomi deskriptif? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Menjelang akhir tahun 2019, dunia mengalami wabah pandemi coronavirus disease yang dikenal dengan istilah COVID-19 atau COVID-19. Kondisi ini menyebabkan perekonomian masyarakat terganggu. Banyak orang terserang penyakit, kehilangan pekerjaan, bahkan hampir semua kegiatan masyarakat tidak berjalan lancar karena wabah ini. Orang berinteraksi harus menjaga jarak, dan banyak kegiatan dilakukan secara jarak jauh atau online. Sektor industri menurun, daya beli masyarakat menurun, taraf hidup masyarakat menurun. Apa yang bisa dipahami dari ilustrasi tadi? Penggambaran kondisi perekonomian dalam ilustrasi tadi menunjukkan penerapan ilmu ekonomi deskriptif. Mengapa demikian? Kondisi tadi dideskripsikan berdasarkan fakta yang ada. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi deskriptif merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta. Setelah memahami konsep ilmu ekonomi deskriptif, kita juga perlu memahami konsep ilmu ekonomi terapan. Misalnya ada contoh dua kehidupan masyarakat A dan masyarakat B. Masyarakat A dalam memenuhi kehidupannya menerapkan skala prioritas, memiliki gaya hidup wajar, dan sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat B memiliki sikap konsumtif, gaya hidup hedonis, dan konsumerisme yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Dari ilustrasi di atas dapat kita pahami pentingnya ilmu ekonomi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penerapan ilmu ekonomi, maka kehidupan lebih teratur, tidak menimbulkan masalah sosial, bahkan bisa membantu sesama. Maksudnya, kelebihan keuangan yang dimiliki daripada membuat konsumtif lebih baik dipakai untuk membantu orang lain atau kegiatan produktif lainnya. Nah,
Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa ilmu ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang menganalisis teori-teori ekonomi untuk merumuskan kebijakan, pedoman, atau standar yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi tertentu. Ilmu ekonomi terapan bersifat praktis dan dapat digunakan dalam bidang manajemen keluarga, bisnis, atau pemerintah. Ilmu ekonomi terapan pun bisa diterapkan di bidang lain di luar ekonomi, seperti kesehatan, geografi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Ilmu ekonomi teori menjelaskan dan merumuskan pengertian hubungan sebab akibat dan menjelaskan cara kerja sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Ilmu ekonomi teori terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Teori ekonomi mikro mengkaji bagian kecil dari perekonomian, yakni membahas perilaku rumah tangga dan perusahaan. Misalnya, mengkaji perilaku penjual atau perilaku pembeli. Ekonomi mikro difokuskan pada aspek analisis ekonomi seperti teori produksi, teori harga, permintaan dan penawaran, atau pasar. Teori ekonomi makro menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian yang bersifat luas, biasanya dalam lingkup suatu negara. Komponen pembahasan ekonomi makro misalnya pengangguran, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, inflasi, perdagangan internasional, dan sebagainya. Pada prinsipnya, baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro merupakan cabang ilmu yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya, dalam menganalisis suatu perekonomian, tidak bisa hanya melihat ekonomi mikro saja atau ekonomi makro saja, tetapi harus kedua-duanya. Ekonomi mikro menjadi cikal bakal ekonomi makro. Nah, bagaimana contoh perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro? PHK karyawan atau pemecatan karyawan oleh suatu perusahaan adalah masalah ekonomi mikro. Sedangkan pengangguran adalah masalah ekonomi makro. Contoh lain misalnya, kenaikan harga suatu barang, misalnya harga cabai naik, maka itu adalah masalah ekonomi mikro. Sedangkan kenaikan harga barang secara keseluruhan yang menyebabkan inflasi, itu adalah ekonomi makro. Kalian bisa mencari contoh lain perbedaan ekonomi mikro dengan ekonomi makro dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, jika menyangkut individu atau perusahaan berarti tergolong ekonomi mikro. Dan jika menyangkut ruang lingkup yang luas seperti suatu negara, maka tergolong ekonomi makro. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Dari penjelasan tadi kita bisa mengambil beberapa poin penting, yaitu bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan pemenuhan kebutuhan itu disebut dengan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi dilandasi oleh motif ekonomi dan prinsip ekonomi. Terpenuhnya kebutuhan didasari oleh tersedianya sumber daya atau faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Ilmu ekonomi terdiri atas ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi teori, di mana ilmu ekonomi teori terbagi atas ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semakin bertambah ilmu yang kita dapat, semakin bijak kita dalam menjalani kehidupan. Cukup sekian, sampai ketemu di pembelajaran ekonomi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.